Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil majalah elektronik kami yang kami rangkum dari salah satu jurnal yang berjudul Manajemen Strategi Ekonomi Agribisnis dalam Perspektif Ekonomi Mikro. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian agribisnis. Agribisnis merupakan salah satu sektor paling penting dalam perekonomian karena mencakup produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Di tingkat mikro, fokusnya adalah pada keputusan individu atau UMKM, yaitu menentukan jumlah produksi, menentukan harga jual, dan mengalokasikan sumber daya, serta menyusun strategi pemasaran dan distribusi. Manajemen strategi agribisnis membantu perilaku usaha untuk menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, mengelola sumber daya terbatas, dan memaksimalkan keuntungan. Contohnya, seorang petani sayur di kota X melakukan perencanaan strategis dengan menanam jenis tanaman yang sesuai dengan musim dan permintaan pasar, sehingga risiko kerugian berkurang dan panen lebih optimal. Fungsi manajemen strategi agribisnis atau MSA, di mana MSA adalah kerangka kerja yang memungkinkan pelaku usaha untuk merumuskan tujuan jangka panjang dan pengelola sumber daya secara efisien guna memaksimalkan keuntungan. Contohnya, petani menanam berdasarkan prediksi musim dan permintaan pasar untuk meminimalkan risiko. 3 tahap utama MSA atau manajemen strategi agribisnis dilaksanakan melalui 3 tahapan siklus. Yang pertama, perencanaan strategis, di mana tahap ini fokus pada penetapan arah melalui visi atau misi, analisis komprehensif atau SWOT, identifikasi peluang pasar, dan penetapan target produksi atau profit. Yang kedua, implementasi strategi, yaitu tahap pelaksanaan rencana. Ini melibatkan manajemen SDM atau pelatihan pembagian tugas, serta pengelola aset atau modal, bibit, dan peralatan untuk memastikan produksi dan distribusi berjalan sesuai kapasitas permintaan. Yang ketiga, evaluasi dan kontrol, yaitu tahap pemantauan berkelanjutan, melakukan pengukuran terhadap kualitas produk, efisiensi biaya, dan profitabilitas. Strategi harus disesuaikan atau dikontrol untuk terjadi perubahan kondisi eksternal pasar. Contoh, UMKM beralih ke penjualan daring atau marketplace saat penjualan fisik menurun. Agribisnis di tingkat desa atau komunitas. Agribisnis di tingkat desa ini sangat memiliki potensi yang besar, tetapi sering menghadapi berbagai kendala, seperti modal yang terbatas, di mana para petani ini tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli bibit unggul, pupuk, atau peralatan. Teknologi yang sederhana. Banyak para petani ini masih menggunakan metode tradisional yang proses produksinya masih dilakukan secara manual, yang pastinya boros tenaga dan waktu. Jadi produktivitasnya masih rendah dan hasil panennya masih kurang maksimal. Yang terakhir ada akses pasar yang sulit. Nah, karena akses pasar yang sulit, sangat jarang para petani ini memiliki akses langsung ke pasar besar atau online. Jadi para petani ini masih bergantung kepada si perantara. Kalau gini kan jadi posisi tawarnya lebih rendah, yang dimana petani itu menjual hasil panennya kepada si perantara itu jauh lebih rendah dibanding harga pasar. Misal si petani ini menjual hasil panennya kepada si perantara itu 10.000 per kilo, sedangkan jika di harga pasar langsung itu bisa 20.000 per kilo. Nah, karena itu kita perlu strategi yang tepat agar petani dan komunitas desa bisa meningkatkan pendapatannya. Strategi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, diversifikasi produk. Menanam berbagai jenis produk atau mengolah produk agar risiko gagal panen berkurang. Misalnya, petani cabai, dulu cuma tanam cabai, sekarang coba tanam tomat, terong, bawang sekaligus. Biar apa? Biar nanti kalau harga cabai turun, pendapatannya masih bisa stabil karena menjual hasil panen dari tanaman lain yang sudah ditanam.
bukan tentang berbagai jenis tanaman aja, diversifikasi juga berupa pengolahan produk. Contohnya, kalau harga tomat turun, petani bisa mencoba untuk mengolahnya menjadi saus tomat kemasan, jadi nanti nilai jualnya bakal lebih tinggi dan produknya bakal lebih tahan lama. Nah, yang kedua, ada pembentukan kelompok tani. Nah, kelompok tani ini sangat penting karena petani bisa berbagi ilmu, alat, pengalaman. Nah, selain itu juga posisi tawar ke pembeli menjadi lebih kuat. Misal, kelompok tani A membuat jadwal pengolahan lahan kolektif, menyewa mesin panen secara gotong royong, menjual 1 ton sayur per minggu ke supermarket. Nah, hasilnya harga jual lebih naik dibanding menjualnya sendiri ke perantara. Dan pastinya distribusi biaya produksi lebih ringan karena bisa membeli alat atau pupuk secara bersama-sama. Yang ketiga, ada pendampingan pemerintah dan lembaga swadaya. Nah, bantuannya bisa berupa bantuan modal, pelatihan, seperti pelatihan pembuatan pupuk organik biar sayur-sayuran lebih sehat, dan pelatihan marketing dan lain-lainnya, fasilitas pemasaran dan sertifikasi produk agar para petani tidak sulit untuk mengakses ke pasar, fasilitas kredit mikro untuk meningkatkan kapasitas petani. Nah, dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga swadaya, pastinya akan memaksimalkan produktivitas petani. Nah, di sini ada contoh. Kelompok tani sayuran organik di desa A menjual hasil panen ke pasar lokal dan online. Dengan strategi ini, yaitu diversifikasi produk, pembentukan kelompok tani, dan pendampingan pemerintah dan lembaga swadaya. Nah, hasilnya keuntungannya meningkat 25% dalam satu musim panen. Jadi, kesimpulannya, agribisnis desa ini memiliki potensi yang sangat besar walaupun ada kendala seperti modal yang terbatas, akses pasar yang sulit, tapi dengan strategi seperti diversifikasi produk, pembentukan kelompok tani, dan pendampingan pemerintah dan lembaga swadaya, petani ini dapat meningkatkan produktivitasnya dan serta pendapatannya. Nah, jika dengan penerapan yang konsisten juga, agribisnis desa ini mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Nah, itu penjelasan saya tentang agribisnis di tingkat desa atau komunitas. Sekian dari saya, terima kasih. Manajemen supply chain agribisnis. Di sini kita akan menjelaskan manajemen supply chain agribisnis ini merupakan proses pengelolaan aliran barang, jasa, dan informasi dari produsen ke konsumen akhir dalam industri agribisnis. Supply chain atau rantai pasok agribisnis mencakup proses dari petani, pedagang, hingga ke konsumen. Manajemen supply chain yang baik, pertama, mengurangi biaya produksi dan distribusi. Kedua, meminimalkan kerugian akibat panen tidak terserap pasar. Ketiga, meningkatkan kualitas produk sampai ke konsumen. Nah, di sini teman-teman, manajemen supply ini sangat penting bagi agribisnis. Dengan adanya pengadaan bahan baku, produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, dan logistik. Seperti yang tertera pada gambar rantai pasok di atas, adanya raw material ke supplier, dan dari supplier ke factory, dan dari factory ke distribution center. Nah, dari distribution center hingga ke outlet. Nah, di sini teman-teman ada juga strategi supply chain. Yang pertama, penggunaan gudang penyimpanan untuk menjaga kualitas dan umur produk. Kedua, adanya transportasi efisien untuk mempercepat distribusi. Dan yang ketiga, adanya perencanaan permintaan agar produksi sesuai kebutuhan pasar. Dengan adanya strategi supply chain ini, adanya rencana dan tindakan yang diambil untuk mengelola dan meningkatkan efisiensi supply chain. Nah, teman-teman, dalam agribisnis strategi supply chain ini memiliki beberapa seperti strategi pengelolaan rantai pasok,
pengelolaan kualitas, pengelolaan risiko, dan pengelolaan keamanan pangan. Dengan adanya strategi ini, kualitas yang lebih baik dan proses produksi yang lebih aman. Nah, di sini juga supply chain memiliki manfaat yang baik, seperti biaya turun, kualitas terjaga, dan kerugian berkurang. Salah satu contoh pada gambar di atas yaitu seorang petani sayur bekerja sama dengan distributor lokal untuk menyalurkan hasil panen ke restoran dan supermarket. Produk tetap segar, harga stabil, dan pendapatan meningkat. Dengan distributor, pihak yang membeli sayur dari petani dan menjualnya ke pasar modern dan tradisional, termasuk supermarket dan restoran. Dengan harga stabil, dapat membantu petani untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Dan untuk produk segar, dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan meningkatkan penjualan sayur. Di bagian ini saya akan membahas materi tentang UMKM dan digitalisasi agribisnis serta strategi keberlanjutan dan adaptasi pasca pandemi. Ini juga berkaitan dengan analisis SWOT pada usaha agribisnis mikro. UMKM agribisnis memiliki peran penting bagi perekonomian, terutama di sektor pertanian. Namun banyak UMKM yang masih menghadapi tantangan seperti modal yang terbatas, jangkauan pasar yang kecil, dan promosi yang masih sederhana. Karena itu, digitalisasi menjadi sangat penting. Melalui media sosial, marketplace, dan platform online, UMKM bisa memperkenalkan produk mereka kepada lebih banyak orang. Proses penjualan juga menjadi lebih mudah karena pembeli bisa langsung melihat produk, menghubungi penjual, dan melakukan transaksi secara online. Digitalisasi tidak hanya membantu pemasaran, tetapi juga pengelolaan usaha. Pemilik UMKM bisa mengatur pesanan, stok, dan komunikasi dengan pelanggan secara lebih cepat dan rapi. Dalam materi slide juga disebutkan contoh UMKM tanaman hias di Tomohon yang berhasil meningkatkan omset karena aktif memasarkan produk melalui Instagram dan Marketplace. Ini menunjukkan bahwa pemanfaat digital dapat membawa dampak besar bagi UMKM agribisnis. Strategi keberlanjutan dan adaptasi pasca pandemi. Setelah pandemi, pelaku agribisnis perlu menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen yang lebih banyak berbelanja secara online. Karena itu, UMKM harus mampu beradaptasi agar usaha tetap berjalan. Untuk mengetahui kondisi usaha, pelaku UMKM dapat menggunakan analisis SWOT. SWOT terdiri dari yang pertama, strengths atau kekuatan, seperti kualitas produk dan pelanggan yang loyal. Yang kedua, weakness atau kelemahan, seperti modal yang terbatas dan kapasitas produksi yang kecil. Yang ketiga, opportunities atau peluang, seperti pasar daring yang semakin berkembang dan meningkatnya minat terhadap produk organik. Keempat, threats atau ancaman, seperti persaingan pasar, fluktuasi harga, serta cuaca ekstrim yang mempengaruhi produksi. Dari analisis tersebut, pelaku UMKM bisa menentukan strategi adaptasi seperti diverifikasi produk, misalnya mengolah hasil pertanian agar punya nilai jual lebih tinggi, digitalisasi penjualan supaya pemasaran lebih luas dan efisien, serta kolaborasi dengan komunitas atau UMKM lain untuk memperkuat jaringan usaha. Strategi-strategi ini mampu membantu UMKM agar tetap bertahan dan berkembang di era new normal. Untuk dari materi ini dapat kita lihat bahwa manajemen strategi agribisnis memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi pelaku usaha mikro. Strategi yang tepat bukan hanya membantu meningkatkan efisiensi dan keuntungan, tetapi juga memastikan usaha dapat bertahan dalam jangka panjang. Pendekatan yang digunakan bersifat menyeluruh, mulai dari perencanaan strategi yang mencakup penyusunan visi dan misi serta memahami kondisi pasar. Kemudian pengelolaan supply chain agar proses produksi dan distribusi berjalan lebih efisien. Digitalisasi juga menjadi bagian penting karena membantu UMKM dalam pemasaran online dan pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, pelaku usaha perlu menerapkan strategi keberlanjutan dan adaptasi seperti diverifikasi produk melalui analisis SWOT dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Semua elemen ini saling berkaitan dan sangat relevan dalam konteks ekonomi mikro, di mana setiap keputusan yang diambil oleh pelaku usaha kecil akan berdampak langsung pada hasil usaha dan kesejahteraan mereka. Dengan strategi yang tepat, pelaku agribisnis mikro dapat lebih siap menghadapi perubahan dan lebih mampu bersaing di pasar yang terus berkembang.
penjelasan saya mengenai UMKM dan digitalisasi agribisnis, serta strategi keberlanjutan di era pasca pandemi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Dengan ini, saya juga sekaligus mengakhiri presentasi kelompok 4. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.